Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irba Nur Hidayah dengan nomor induk mahasiswa 19081011107 dari kelas PAIC semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang perkembangan peradaban Islam modern di Pakistan. Baik, langsung saja saya mulai. Nama resmi negara Pakistan adalah Islamic Republic of Pakistan. Pakistan adalah sebuah negara yang berbentuk republik Islam. Artinya, pemerintahan oleh rakyat banyak berdasarkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Pakistan dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara. Pemerintahan secara operasional dikepalai oleh seorang perdana menteri yang saat ini adalah Imran Khan. Di antara pemimpin populer lainnya adalah Muhammad Ali Jinnah, Zulfikar Ali Bhutto, dan Benazir Bhutto. Ibu kota Pakistan adalah Islamabad. Di antara kota besar lainnya adalah Karachi dan Peshawar. Bahasa resmi Pakistan adalah bahasa Inggris dan bahasa Urdu. Pakistan menjadikan Islam sebagai agama resmi negaranya. Secara geografis, Pakistan berada di wilayah Asia Selatan. Batas-batas negara Pakistan adalah di sebelah utara yaitu Afghanistan, di sebelah timur dan tenggara yaitu India, di sebelah selatan yaitu Laut Arab, di sebelah barat yaitu Iran. Luas negara ini mencapai 881.889 km persegi dengan jumlah penduduknya 225 juta jiwa. Etnis-etnis yang paling penting di Pakistan adalah Punjabi, Pashtun, Sindhi, dan Balochi. Etnis Punjabi adalah yang terbesar, yaitu lebih kurang 50% penduduknya. Dari latar belakang agamanya, 97% dari penduduk Pakistan adalah Muslim. Secara filosofis, kehadiran Pakistan modern sering dikaitkan dengan pemikiran filosof Muhammad Iqbal. Pada tahun 1930, sebagai Presiden All India Muslim League, Muhammad Iqbal menyampaikan sebuah pidatonya yang menekankan pentingnya bagian barat laut India menjadi sebuah negara muslim yang mandiri. Hal ini mengingatkan bahwa wilayah tersebut berpenduduk mayoritas muslim, sementara bagian lain India berpenduduk mayoritas agama Hindu. Setelah berjuang 2 dekade lebih, pada tanggal 14 Agustus 1947, Pakistan mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Inggris Raya. Chaudhry Rahmat Ali, seorang mahasiswa Cambridge University, menyusun nama Pakistan sebagai sebuah akronim dari provinsi-provinsi yang membentuk negara tersebut, yaitu Punjab, Afghania, Kashmir, Indus-Hind, dan Baluchistan. Ternyata kata Pakistan dalam bahasa Urdu dapat pula bermakna tanah suci. Pada awal berdirinya negara Pakistan terdiri atas 2 bagian yang berbeda dan berjauhan, yaitu Pakistan bagian barat dan Pakistan bagian timur. Keduanya terpisah oleh wilayah daratan yang menjadi 2 teritori India. Belakangan pada tahun 1971, pada bagian timur tersebut menjadi negara tersendiri yaitu Bangladesh, sementara wilayah bagian barat adalah Pakistan yang kita kenal saat ini. Muhammad Ali Jinnah, yaitu sebagai anggota Kongres India dan Presiden All India Muslim League, adalah tokoh sentral dari proses berdirinya negara Pakistan, dan karena jasanya, beliau mendapatkan gelar sebagai pemimpin besar atau Quaid-e-Azam. Setelah merdeka, Ali Jinnah diberi posisi sebagai Gubernur Jenderal, yang mana Gubernur Jenderal adalah semacam perwakilan Inggris Raya, dan Liaquat Ali Khan menjadi Perdana Menteri pada saat itu. Ali Jinnah berperan sangat besar sebelum maupun setelah kemerdekaan negaranya. Beliau dipandang sebagai Bapak Pakistan. Negara yang lahir dalam konteks persaingan dengan komunitas Hindu ini sejak awal harus menghadapi persaingan ketat dengan negara tetangganya, yaitu India, yang dihuni oleh mayoritas penganut Hindu. Persaingan ini menjadi salah satu tema dalam dinamika sejarah Pakistan hingga saat ini. Pada awal kemerdekaannya, ekonomi Pakistan adalah sektor pertanian, yaitu sekitar 25% dari wilayahnya dapat dijadikan sebagai lahan pertanian. Pakistan melaksanakan land reform yang menata kepemilikan maksimum dan minimum para petani. Hal ini kemudian diimbangi dengan modernisasi sistem dan peralatan pertanian yang digunakan. Negara ini mengalami kejayaan di sektor pertanian pada tahun 1960-an. dengan produksi andalannya antara lain gandum, beras, jagung, dan kapas.
Di samping itu, Pakistan juga memodernisasi sektor peternakan dan perikanan meskipun kontribusinya terhadap ekonomi nasional masih sangat terbatas. Pakistan tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, meskipun di beberapa tempat dapat ditemukan beberapa jenis tambang seperti besi, perak, minyak, gas bumi, dan batu bara. Perindustrian Pakistan cenderung mengalami kemajuan, di mana pusat utamanya ada di sekitar kota Karachi dan Lahore. Industri utamanya mencakup tekstil, semen, minyak samin, rokok, dan sepeda. Di satu sisi, perkembangan ekonomi Pakistan belum membawa ke tingkat kemakmuran yang tinggi bagi rakyatnya. Pada peradaban lembah Indus yang sudah berusia lebih dari 5 milenia. Pada era modern, unsur pengaruh Persia dan Arab sangat mendominasi kebudayaan Pakistan. Hal ini berlaku pada hampir seluruh wilayah Asia Selatan. Pengaruh ini sudah berusia hampir 1 milenia sejak awal perluasan pengaruh Islam ke wilayah tersebut. Masyarakat Pakistan sangat menghargai kekerabatan dan menjadikannya sebagai ikatan sosial yang sangat kuat. Berbeda dengan India, masyarakat Pakistan tidak menerapkan sistem kasta. Masyarakat Pakistan bersifat patrilineal, yaitu pria yang paling senior adalah pemimpin dan pengambil keputusan terpenting dalam keluarganya. Sebagian keluarga yang lebih tradisional mempraktikkan tradisi purda. Purda yaitu pemisahan anggota keluarga wanita dan pria. Pada umumnya, wanita tradisional Pakistan menggunakan penutup kepala dan wajah ketika di ruang publik. Di kalangan masyarakat yang lebih modern, tradisi tersebut telah jauh berubah. Pakaian tradisional pria Pakistan terdiri atas kamis, baju yang agak panjang hingga ke lutut, dipadu dengan salwar atau celana panjang yang agak longgar. Pendidikan di Pakistan adalah campuran tradisi Islam dari zaman Mughal dalam bentuk kutab dan madrasah untuk tingkatan dasar dan menengah serta universitas modern yang mulai dibangun pada masa penjajahan Inggris. Universitas yang terkenal dan tertua yang ada di sana adalah Universitas Punjab yang dibangun pada tahun 1882. Selain itu ada pula Universitas Karachi, Universitas Islam Internasional Islamabad, Universitas Aga Khan, dan Universitas Quaid-i-Azam. Bahasa pengantar di universitas-universitas adalah bahasa Urdu dan Inggris. Mungkin kurang lebihnya itu saja yang bisa saya terangkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinuriani dari kelas PC, yaitu dari kelompok 7, akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam modern di Indonesia, yang dimana Islam ke Indonesia diawali dengan aktivitas perdagangan seiring dengan kebangkitan perdagangan di Laut Hindia. Catatan sejarah menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya sejak abad ke-13 Islam telah mengakar dan berhasil membangun sistem politik di Indonesia. Beberapa kerajaan muncul di pesisir timur Pulau Sumatera dan kemudian menyusul di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya. Islam begitu berhasil mempengaruhi Indonesia sehingga menjadi agama yang dominan menggantikan Hindu dan Buddha yang sebelumnya mendominasi. Proses masuknya Islam ke Indonesia berjalan dengan secara berbeda dibandingkan dengan yang terjadi di wilayah lainnya, khususnya di Timur Tengah dan Afrika Utara. Di Indonesia proses islamisasi lebih berwatak damai, kultural dan tidak melibatkan peperangan. Oleh karenanya proses islamisasi di Indonesia berjalan dengan perlahan dan membutuhkan waktu lama. Dengan masuknya pengaruh Eropa, agama Islam mulai diperkenalkan dan berkembang di Indonesia. Jadilah Indonesia sebuah negara yang heterogen di sudut agama. Di negeri diakui secara resmi agama-agama yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yaitu Konstitusi Indonesia memberikan jaminan bagi setiap penganut agama untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Indonesia bahkan memiliki Kementerian Agama sebagai wadah formal negara dalam pelayanan keagamaan.
upaya menjamin kerukunan antara umat Islam beragama telah lama dirintis di Indonesia melalui berbagai dialog baik yang bersifat formal maupun non formal, dan Indonesia sering dirujuk sebagai sebuah negeri yang berhasil menjaga kerukunan umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Saada dengan nomor induk mahasiswa 190810110 kelas PIC semester 5. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hal mengenai salah satu materi dari peradaban Islam modern di Pakistan dan Indonesia, yaitu tentang tokoh-tokoh pembaharu Islam di Pakistan dan tokoh-tokoh pembaharu Islam di Indonesia. Pakistan merupakan sebuah negara yang tidak dapat dipisahkan dari India, mengingat pada awalnya Pakistan merupakan pecahan dari India. Berdirinya Pakistan mengalami dinamika dan masa-masa sulit. Berbicara mengenai berdirinya Pakistan, terdapat dua tokoh yang memiliki peranan besar dalam pembentukan negara Pakistan, yaitu Muhammad Iqbal dan Ali Jinnah. Muhammad Iqbal dikenal sebagai Bapak Pakistan karena ia adalah orang yang pertama kali memiliki ide untuk membentuk negara tersendiri, sedangkan Ali Jinnah yang meneruskan ide dari Muhammad Iqbal dan merealisasikannya. Lahirnya Pakistan merupakan bentuk usaha dari para tokoh pembaharu Muslim tersebut untuk memisahkan diri dari India. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Iqbal bahwa India pada hakikatnya tersusun dari dua bangsa, bangsa Islam dan bangsa Hindu. Umat Islam India harus menuju pada pembentukan negara tersendiri, terpisah dari negara Hindu di India. Gagasan Muhammad Iqbal tersebut yang diperjuangkan oleh umat Islam yang ada di India. Berdirinya Liga Muslim menandai munculnya gerakan nasionalisme yang di dalamnya terdapat keinginan untuk membentuk negara Pakistan dan mendapat dukungan dari umat Muslim termasuk Ali Jinnah yang memiliki peran yang sangat kuat. Nah, lalu seperti apa tokoh-tokoh pembaharu Islam tersebut? Yang pertama terdapat Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal merupakan tokoh pembaharu yang memiliki keunikan tersendiri. Hal ini dikarenakan ia bukan hanya seorang tokoh pembaharu, tapi juga seorang filosof dan penyair yang hebat. Pembaharuan pemikirannya lebih kepada bidang keagamaan dan politik. Adapun pemikiran Muhammad Iqbal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, umat Islam mengalami kemunduran karena kebekuan dalam berpikir. Yang kedua, hukum Islam tidak statis melainkan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, pengaruh zuhud yang ada dalam tasawuf mengakibatkan keadaan umat tidak terlalu mementingkan soal kemasyarakatan dalam Islam. Yang keempat, pintu ijtihad belum tertutup. Yang kelima, Islam mengajarkan dinamisme. Yang keenam, ijtihad memiliki kedudukan yang penting. Yang ketujuh, umat Islam hanya boleh mengambil ilmu pengetahuan barat. Yang kedelapan, menolak nasionalisme karena di dalamnya terdapat benih-benih materialisme dan ateisme. Ia, Muhammad Iqbal ini banyak melakukan gerakan pembaharuan dalam bidang politik. Ia memiliki gagasan untuk membentuk negara Islam. Mengingat di India terdapat dua bangsa yang memiliki keyakinan yang berbeda, yaitu bangsa Islam dan bangsa Hindu. Keinginannya tersebut kemudian disampaikan pada pertemuan rapat tahunan Liga Muslimin di tahun 1930. Gagasannya inilah yang kemudian menjadi sebab ia dijuluki sebagai Bapak Pakistan. Selanjutnya, bagaimana pengaruh pemikiran dari Muhammad Iqbal ini? Muhammad Iqbal ini merupakan tokoh fenomenal dan banyak memberi warna tersendiri bagi pembaharuan dunia Islam, khususnya di India, Pakistan. Pemikirannya dalam bidang keagamaan maupun politik banyak memberikan pengaruh. Pemikirannya dalam bidang agama banyak membuka mata umat Islam di India untuk mengoptimalkan peranan akal sehingga tidak beku. Umat Islam mulai memiliki kesadaran untuk menyesuaikan diri antara ajaran Islam dengan zaman. Islam yang mengajarkan dinamisme membuat umat Islam di India memiliki kepercayaan diri untuk melakukan perubahan dan gerakan memperjuangkan haknya serta membebaskan diri dari tekanan-tekanan.
Gerakan pembaharuannya dalam bidang politik lebih kepada sikap yang harus ditunjukkan umat Islam terhadap pengaruh Barat. Umat Islam harus mampu memfilter hal-hal positif saja yang dapat diadopsi, karena tidak semua hal yang ada pada Barat pantas untuk diambil. Gagasan penting dari Muhammad Iqbal adalah idenya untuk membangun negara tersendiri bagi umat Islam. Muhammad Iqbal banyak melakukan usaha mewujudkan cita-citanya dengan bergabung dengan Liga Muslim, namun gagasannya belum sempat diwujudkannya. Yang kedua, tokoh pembaharu di Pakistan yaitu Ali Jinnah. Gerakan pembaharuan yang dilakukan Ali Jinnah yaitu dalam bidang politik. Adapun pembaharuan pemikiran yang dilakukannya yaitu ia berupaya keras untuk menggerakkan umat Islam yang ada di India untuk mendirikan negara dan masyarakat Islam modern di India. Pelopor berdirinya negara Pakistan, Ali Jinnah benar-benar berupaya keras untuk mewujudkan pemikirannya. Ia bahkan menghabiskan seumur hidupnya demi kepentingan umat Islam di India. Kegigihan dan karismanya membuahkan hasil usaha yang manis, biasanya selalu membekas dalam hati masyarakat Pakistan. Lalu, bagaimana pengaruh pemikiran Ali Jinnah? Ali Jinnah adalah tokoh yang menjadi ujung tombak perjuangan umat Islam India dalam mewujudkan berdirinya Pakistan. Ali Jinnah melanjutkan ide para pemikir terdahulu. Dapat dikatakan bahwa Ali Jinnah adalah tokoh penerus perjuangan Muhammad Iqbal. Ali Jinnah memiliki semangat untuk merdeka dan menuntut pembagian India. Ia mengakui langkah demi langkah dan melalui setiap prosesnya. Terlebih lagi keberhasilannya dalam memperoleh empati dari rakyat menjadi salah satu faktor keberhasilannya. Baik Muhammad Iqbal maupun Ali Jinnah memiliki peran besar di Pakistan. Gerakan Pakistan yang mereka gagas banyak memberi inspirasi dan sebagai pintu gerbang munculnya gerakan revivalisme agama sesudahnya. Seperti revivalisme agama dari Maulana Muhammad Ilyas dengan gerakan Jamaah Tabligh, Muhammad Ashraf Ali Tanafi dengan gerakan Sufi Reformasi, Maulana Abul Al-A'la Mauludi dengan Jamaah Islami, Maulana Muhammad Ali Jauhar dengan gerakan Khilafat, dan Allamah Inayatullah Al-Masyriqi dengan gerakan Khamsat. Selanjutnya terdapat tokoh-tokoh pembaharu Islam di Indonesia. Di bumi Nusantara ini ada banyak tokoh Islam yang berperan besar dan memiliki pengaruh dalam sejarah pembaharuan Islam di Indonesia. Mereka punya banyak peran dan andil yang besar dalam menjaga dan memperbaharui Islam di Indonesia dengan mendirikan organisasi Islam sebagai sarana perubahan di berbagai sendi kehidupan. Dengan keilmuan keislaman dan kebangsaan yang matang, keempat tokoh pembaharu Islam ini mampu membawa masyarakat dari jurang kegelapan, khususnya membangun spirit keilmuan dari penyakit kebodohan sejak era penjajahan kolonial. Bahkan mereka ikut mengantarkan Indonesia ke pintu kemerdekaan. Lalu siapakah tokoh pembaharu itu? Yang pertama terdapat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Pada tahun 1921, Ahmad Dahlan atau beliau ini mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Beliau ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November tahun 1912 dan sejak awal beliau telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Tidak hanya itu, beliau juga sebagai orang pertama yang memperkasai percetakan kesatuan yang mencetak banyak buku agama. Tokoh ini meninggal di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari tahun 1923.
Pada usia 54 tahun atas jasa-jasanya itu, pemerintah telah menetapkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai seorang pahlawan nasional Indonesia. Kedua, terdapat Syekh Ahmad Sulkati. Syekh Ahmad Sulkati mungkin namanya tidak setenar Kiai Haji Ahmad Dahlan, namun pria kelahiran Pulai Arku, Sudan pada 1875 ini adalah tokoh pembaharuan Islam yang sudah banyak berjasa di Indonesia. Beliau adalah pendiri organisasi Jam'iyah Al-Islah Al-Irsyad Al-Arabiyah yang kemudian berubah menjadi Jam'iyah Al-Islah Wal-Irsyad Al-Islamiyah, atau yang lebih umum disebut sebagai Al-Irsyad di Batavia pada Agustus 1915. Setelah 3 tahun berdiri, perkumpulan Al-Irsyad ini mulai membuka sekolah dan cabang di kota-kota sekitar Jawa. Setiap cabang ditandai dengan pendirian madrasah. Cabang pertama berada di Tegal pada tahun 1917, di mana madrasahnya dipimpin oleh anak didik angkatan pertama Syekh Ahmad Sulkati, yaitu Abdullah bin Salim Al-Aqtas. Ini diikuti oleh cabang-cabang di Pekalongan, Cirebon, Bumi Ayu, Surabaya, dan kota-kota lain. Yang ketiga, terdapat Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tokoh Islam yang satu ini tidak asing lagi, namanya kerap disanjung-sanjung di setiap perkumpulan kaum Nahdliyin. Ya, beliau adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada 14 Februari tahun 1871. Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Di kalangan Nahdliyin dan ulama pesantren, beliau dijuluki dengan sebutan Hadratus Syekh atau berarti Maha Guru. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Buku Ireng, yang kelak menjadi pesantren terbesar terpenting di Jawa pada abad 20. Lalu pada 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU, yang berarti kebangkitan ulama. Ulama yang paling berpengaruh ini juga dikenal sebagai pejuang kemerdekaan. Beliau selalu menentang penjajahan oleh kolonial Belanda. Bahkan untuk bisa merebut kemerdekaan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa wajib hukumnya, wajib bagi umat Islam Indonesia berperang melawan Belanda, termasuk menggerakkan para santrinya untuk berperang. Istilah ini disebut resolusi jihad, sehingga pada setiap 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri. Keempat, terdapat Kiai Haji Ahmad Hasan. Kiai Haji Ahmad Hasan lahir di Singapura pada tanggal 31 Desember tahun 1887. Perjuangan beliau hampir sama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Syekh Ahmad Sulkati. Beliau adalah tokoh Islam yang mendirikan pesantren Persis atau Persatuan Islam di Bangli, Jawa Timur. Melalui Persis ini, beliau ingin memulihkan Islam di bumi Nusantara. Keahliannya dalam bidang hadis, tafsir, fikih, usul fikih, ilmu kalam dan mantik menjadikan Kiai Haji Ahmad Hasan sebagai ulama yang menjadi rujukan umat dalam mengkaji Islam. Murid beliau yang paling terkenal adalah Kiai Haji Muhammad Natsir dan Kiai Haji Muhammad Isa Ansori. Kiai Haji Ahmad Hasan meninggal di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1958 di usianya yang ke-70 tahun. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi